Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aidil Fazri dari kelas 9H. Di sini saya akan berpidato mengenai COVID-19. Jumlah kasus infeksi virus corona di Indonesia kian meningkat. Bertambahnya jumlah kasus ini membuat angka infeksi COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta. Sudah seharusnya kita lebih patuh terhadap protokol kesehatan yang telah diterapkan pemerintah Indonesia. Protokol kesehatan ini ditunjukkan untuk mencegah penularan virus corona dan meminimalisir bertambahnya angka kasus infeksi. Protokol kesehatan tersebut meliputi menggunakan masker, rajin mencuci tangan, serta wajib menjaga jarak. Hal ini bukanlah hal yang mudah karena bukan merupakan suatu kebiasaan untuk kita semua. Namun kita harus bekerja lebih keras lagi untuk selalu mengingatkan diri sendiri, orang di sekitar kita, serta orang lain untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penambahan kasus dan pandemi segera berakhir. Pertambahan kasus ini bukan hanya menjadi momen yang paling menyedihkan, namun juga untuk menjadi pengingat agar senantiasa menjalankan protokol kesehatan. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus rantai penularannya. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadang kala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh, namun kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai walau dengan segala keterbatasan. Dan jutaan guru di Indonesia turut serta dalam latihan belajar secara daring, dan juga guru-guru di Indonesia saya lihat sangat giat dan aktif mencari solusi terbaik demi murid-muridnya yang sedang berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi ini. Saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah di setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Vaksin COVID-19 atau yang dinamakan dengan vaksin Sinovac telah masuk ke Indonesia. Ini orang pertama di Indonesia yang menggunakan vaksin Sinovac adalah presiden kita sendiri, yaitu Joko Widodo. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Emergency Use Authorization (EUA) telah memberikan izin atas penggunaan vaksin Sinovac. Masih ada masyarakat yang merasa ragu tentang keamanan serta halal atau tidaknya vaksin Sinovac. Untuk mengatasi keraguan tersebut, ada 4 hal yang harus diketahui tentang vaksin Sinovac. Pertama adalah efikasi. Berdasarkan uji klinis fase 3 yang telah dilakukan di Bandung, vaksin Sinovac memiliki tingkat efikasi sebesar 65,3%. Maka ini sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Kedua adalah efek samping. Dikatakan jika efek samping vaksin Sinovac buatan Cina ini dan memiliki efek samping yang sangat serius. Ketiga adalah halal. Berdasarkan fatwa MUI pada 11 Januari 2021, vaksin Sinovac dinyatakan suci dan halal. Selain itu, vaksin ini dapat digunakan oleh umat Islam selama keamanannya terjamin. Keempat adalah reaksi. Sesaat setelah divaksin akan ada beberapa reaksi seperti kemerahan, demam, nyeri otot, sakit kepala, dan lain sebagainya. Berbagai asumsi tentang aman atau tidaknya serta halal atau tidaknya telah terjawab. Maka dari itu sudah sebaiknya kita mengikuti anjuran pemerintah agar kasus COVID-19 di Indonesia dapat semakin berkurang serta pandemi segera berakhir.
Terima kasih untuk guru yang telah melihat pidato saya. Untuk kurang atau lebihnya pidato saya mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian dari saya, Rizky Fazri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.